Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Meldawati. Pada video sisi pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang bilangan berpangkat bulat, faktor persekutuan terbesar atau EPB, dan juga kelipatan persekutuan terbesar atau KPK. Pada video sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang bilangan bulat dan juga operasi dalam bilangan bulat. Sekarang kita akan membahas tentang bilangan berpangkat bulat. Langsung saja, bilangan berpangkat bulat yaitu bentuk pangkat suatu bilangan adalah perkalian berulang untuk bilangan yang sama sebanyak indeks yang telah ditentukan. Pangkat 2 disebut juga kuadrat. Jadi bilangan berpangkat bulat itu adalah suatu bilangan yang dipangkatkan sebanyak indeksnya. Rumusnya di sini AN sama dengan A dikali dengan A dikali A sampai A-nya sebanyak N kali, karena pangkatnya di sini N. Jadi N itu adalah indeks seberapa banyak A itu dikalikan. Nah, untuk AN dibaca A pangkat N. A ini adalah suatu bilangan bulat atau bilangan pokok yang akan dipangkatkan. N ini adalah pangkat atau eksponen, yaitu seberapa banyak kita akan mengalikan suatu bilangan pokoknya. Selanjutnya, sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat bilangan berpangkat itu yang pertama, di mana A pangkat 0 sama dengan 1. Contoh, di sini saya memiliki contoh 2 pangkat 0 sama dengan 1. Dan min 150 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun bilangan, jika dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1, baik itu positif maupun negatif. Untuk sifat yang kedua, di mana A pangkat M dikali dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M dijumlahkan dengan N. Nah, jadi jika suatu bilangan A pangkat M dikali dengan A pangkat N, di mana suatu bilangan pokoknya sama dan pangkatnya berbeda, dan jika dikalikan maka penyelesaiannya boleh kita A pangkat M dijumlahkan dengan N. Jadi untuk perkalian pangkatnya kita jumlahkan jika suatu bilangan pokoknya sama. Contoh, di sini saya memiliki contoh 2 kuadrat dikalikan dengan 2 pangkat 3. Nah, karena bilangan pokoknya sama-sama 2 dan pangkatnya berbeda, boleh pangkatnya kita jumlahkan. Jadi 2 pangkat 2 dijumlahkan dengan 3. Hasilnya 2 pangkat 5, karena 2 ditambah 3 sama dengan 5. 2 pangkat 5 berarti kita mengalihkan bilangan pokok 2 sebanyak 5 kali. 2 dikalikan dengan 2, kemudian dikalikan lagi dengan 2, dikalikan 2, dan dikalikan 2 sebanyak 5 kali. Jadi hasilnya adalah 32. Untuk sifat yang ketiga, di mana A pangkat M dibagi A pangkat N atau A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, ini untuk pembagian jika suatu bilangan pokoknya sama, di sini sama A dan pangkatnya berbeda, maka boleh kita kurangkan, di mana A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi kita tinggal mengurangkan pangkatnya saja. Contoh, di sini saya memiliki 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 2. Nah, di sini bilangan pokoknya sama 2 dan pangkatnya yang berbeda. Maka cara penyelesaiannya boleh kita kurangkan pangkatnya sesuai dengan sifatnya. Jadi 2 pangkat 3 dikurang 2. Jadi 3 dikurang 2 itu sama dengan 1. Maka hasilnya 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 adalah 2. Untuk sifat bilangan bulat berpangkat yang keempat, yaitu di mana A pangkat M kemudian dipangkatkan lagi dengan N, maka untuk penyelesaiannya sama dengan A pangkat M dikali dengan N. Jadi jika suatu bilangan pokok A pangkat M kemudian dipangkatkan lagi dengan N, maka cara penyelesaiannya boleh kita kalikan pangkatnya, yaitu M dikalikan dengan N. Di sini saya memiliki contoh 2 pangkat 2 kemudian dipangkatkan lagi dengan 3. Cara pengerjaannya sesuai dengan sifat bilangan berpangkat bulatnya, yaitu 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3. Karena perkalian maka hasilnya adalah 2 pangkat 6.
2 pangkat 6, maka kita mengalikan 2 sebanyak 6 kali. 2 dikalikan dengan 2, dikali 2, dikali 2, dikali 2, kemudian dikalikan 2 sebanyak 6 kali, sebanyak pangkatnya. Jadi hasilnya adalah 64. Lanjut untuk sifat bilangan berpangkat yang kelima, di mana jika suatu bilangan pokoknya A dikalikan dengan B, kemudian dipangkatkan dengan M, maka hasilnya atau cara pengerjaannya sama dengan A dipangkatkan dengan M dikali B dipangkatkan dengan M. Di sini saya memiliki contoh 2 dikali 3 pangkat 3. Jadi sesuai dengan sifatnya maka boleh kita keluarkan, yaitu 2 dipangkatkan dengan 3, kemudian dikalikan dengan 3 dipangkatkan lagi dengan 3. Maka hasilnya 2 pangkat 3 itu 8, dikalikan dengan 3 pangkat 3 itu adalah 27. 8 dikali 27 adalah 216. Ini untuk sifat yang kelima. Kemudian untuk yang keenam, di mana jika A per B kemudian dipangkatkan dengan M, maka sama dengan A dipangkatkan dengan M per B dipangkatkan dengan M. Di sini contoh 2 per 5 kemudian dipangkatkan dengan 3. Untuk mudah pengerjaannya kita menggunakan sifatnya, yaitu maka 2 pangkat 3 kita keluarkan, 2 dipangkatkan dengan 3 per 5 dipangkatkan dengan 3. 2 dipangkatkan dengan 3 itu adalah 8 per 5 dipangkatkan 3 adalah 125. Untuk sifat yang ketujuh, di mana jika suatu bilangan pokok A dipangkatkan dengan negatif M, maka itu sama dengan 1 per A pangkat M. Nah, jika kita ubah bentuknya jadinya pangkatnya positif, atau sama dengan 1 per A kemudian dipangkatkan dengan M, karena 1 dipangkatkan berapapun hasilnya adalah 1, sehingga berlaku sifat yang seperti ini. Contohnya 3 pangkat min 2. Pengerjaannya kalau kita gunakan sifatnya, kita ubah bentuknya yaitu 1 per 3 pangkat 2. Sesuai dengan sifatnya, di sini M-nya pangkatnya berubah jadi positif. Langsung saja kita sesuaikan dengan pengerjaan sifatnya, 1 per 3 kemudian dipangkatkan dengan 2, sama dengan yang ini bentuknya. Langsung saja 1 dipangkatkan dengan 2 per 3 dipangkatkan dengan 2, menggunakan sifat yang keenam. Jadi hasilnya adalah 1 per 9. Selanjutnya kita memasuki kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan faktor persekutuan terbesar EPB. Nah, sebelum memasuki KPK dan EPB, ada lebih baiknya kita belajar terlebih dahulu tentang faktor dari bilangan bulat, kelipatan bilangan bulat, bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima. Di sini langsung saja faktor bilangan bulat. Nah, faktor bilangan bulat itu adalah bilangan yang habis membagi suatu bilangan dinamakan faktor bilangan tersebut. Di sini contoh 12 sama dengan 1 dikalikan dengan 2. Maka jika 12 kita bagi dengan 1 itu sama dengan 12. Dan jika 12 kita bagi 12 itu hasilnya adalah 1. Nah, karena ia berlaku jika maka berarti 12 itu habis dibagi 1 dan 12. Nah, untuk yang kedua 12 itu juga sama dengan 2 dikalikan dengan 6. Berarti 12 habis dibagi 2 dan juga habis dibagi 6. Yang ketiga 12 itu sama dengan 3 dikali dengan 4. Nah, seperti contohnya yang pertama tadi, berarti 12 habis dibagi 3 dan juga 12 habis dibagi 4. Nah, dari perkalian yang bilangan 12 ini diperoleh 1, 2, 3, 4, 6, dan juga 12. Nah, 1, 2, 3, 4, 6, dan juga 12 ini membagi habis bilangan 12, sehingga faktor dari 12 itu adalah 1
1, 2, 3, 4, 6, dan juga 12, di mana pengertian faktor bilangan bulat itu yaitu bilangan yang habis membagi suatu bilangan dinamakan faktor dari bilangan tersebut. Di sini faktor dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12, di mana 12 ini jika kita bagi 1 hasilnya adalah 12, jika dibagi 12 hasilnya 1, kemudian jika 12 dibagi 2 hasilnya 6, dan 12 dibagi 6 hasilnya adalah 2. 12 dibagi 3 hasilnya 4, dan 12 dibagi 4 hasilnya 3. Nah, karena habis membagi atau hasilnya tidak memiliki koma, maka ia adalah faktor dari 12. Selanjutnya kelipatan bilangan bulat. Contoh, di sini saya memiliki contoh perkalian 3, di mana di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya sebagai bilangan pengali, dan hasilnya adalah bilangan kelipatan dari 3, di mana 1 dikali 3 adalah 3, kemudian 2 dikali 3 6. Nah, 6 ini adalah kelipatan daripada 3, sampai 9 juga kelipatan 3, 12 kelipatan 3, 15 kelipatan 3, 18 kelipatan 3, dan juga 21 itu adalah kelipatan 3. Jadi berapapun bilangan yang dikalikan dengan 3 itu adalah kelipatan dari 3. Nah, bilangan 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan 21 ini habis dibagi 3. Yaitu jika 3 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 1, 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2, 9 dibagi 3 hasilnya 3, 12 dibagi 3 sama dengan 4, 15 dibagi 3 sama dengan 5, 18 dibagi 3 sama dengan 6, 21 jika kita bagi 3 hasilnya adalah 7. Nah, karena ia habis membagi 3, maka dapat dikatakan bahwa kelipatan 3 adalah bilangan-bilangan yang habis dibagi 3. Jadi, jika suatu bilangan itu habis dibagikan dengan 3, maka ia adalah kelipatan dari 3. Maksud habis membagi itu yaitu di mana hasil pembagiannya tidak memiliki koma. Selanjutnya, bilangan prima. Bilangan prima itu yaitu bilangan bulat positif yang memiliki tepat 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Di sini contohnya 2 itu sama dengan 1 dikali 2, berarti faktornya adalah 1 dan juga 2. Faktor dari 2, 1 dan 2. Kemudian 3 sama dengan 1 dikali 3. Jadi faktor dari 3 itu adalah 1 dan juga 3. 5 sama dengan 1 dikalikan dengan 5. Berarti faktor dari 5 itu adalah 1 dikali 1 dan juga 5. Dimana kita tidak lagi mendapati perkalian yang lain yang hasilnya 5 selain 1 dikalikan dengan 5. Nah, 7 juga sama, yaitu 7 sama dengan 1 dikalikan dengan 7. Berarti faktor dari 7 itu adalah 1 dan juga 7. 11 sama dengan 1 dikalikan dengan 11. Berarti faktor dari 11 adalah 1 dan juga 11. Di sini selanjutnya 13 sama dengan 1 dikali dengan 13. Berarti faktor dari 13 adalah 1 dan juga 13. Nah, jadi 2, 3, 5, 7, 11, dan 13 ini adalah suatu bilangan prima, di mana ia hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan juga dirinya sendiri. Di sini sama 2, 3, di sini juga sama 2, 3, di sini 5, di sini juga 5. Nah, jadi faktornya hanya terdiri dari 2, yaitu 1 dan juga dirinya sendiri. Itu adalah bilangan prima. Selanjutnya, faktor prima dan faktorisasi prima. Contoh, faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan juga 12. Faktor dari 12 yang merupakan bilangan prima adalah di sini bilangan prima itu 2 dan 3. Di mana ia memiliki faktor 1 dan juga dirinya sendiri, yaitu bilangan prima di sini terdiri dari 2 dan 3. Jadi faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Nah, jadi untuk menentukan faktor prima itu juga bisa menggunakan pohon faktor. Selain dengan menggunakan faktor dari yang seperti ini, pembagian seperti ini, kita juga bisa menggunakan dengan pohon faktor. Di sini 12, kemudian jika dibagi dengan 2 hasilnya adalah 6. Karena di sini 6 masih bisa kita bagi lagi dengan suatu bilangan prima. Kita bagi 2 dulu.
maka hasilnya adalah 3. Nah, karena 3 tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan 1 dan juga selain 3, maka ia sudah habis sampai di sini, sehingga diperoleh faktor dari 12 itu adalah 2 dan 3. Di sini 2, 2 dan 3. Jadi faktornya adalah bilangan 2 dan juga 3. Ini merupakan faktor prima dari 12. Nah, bilangan 12 dapat ditulis dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Maksudnya di sini 12 sama dengan 2 dikalikan dengan 2 kemudian dikalikan dengan 3, atau sama dengan, karena di sini 2-nya 2 kali, itu sama dengan bisa kita ubah menjadi 2 kuadrat dikalikan dengan 3. Nah, bentuk perkalian seperti ini adalah faktorisasi prima. Nah, jika 12 sama dengan 2 kuadrat dikali dengan 3, ini merupakan faktorisasi prima. Nah, selanjutnya kita memasuki kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Kelipatan persekutuan terkecil dari beberapa bilangan adalah bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi habis oleh beberapa bilangan tersebut. Penentuan KPK dapat dilakukan dengan cara kelipatan persekutuan dan faktorisasi prima. Nah, pada slide sebelumnya kita sudah belajar tentang kelipatan dari suatu bilangan bulat dan faktorisasi prima dari suatu bilangan. Di sini saya memiliki contoh tentukan KPK dari bilangan 10 dan juga 12. Nah, tadi kita sudah belajar cara yang pertama yaitu kelipatan persekutuan. Cara mencari kelipatan 10 tadi sudah kita pelajari, yaitu dengan mengalihkan dengan suatu bilangan bulat. Di sini 10 dikali 1, kemudian dikali 2, hasilnya 20, dikali 3, 30, dikali 4, 40, dikali 5, 50, sampai seterusnya. Kemudian kelipatan 12. Kita cari juga kelipatan 12, yaitu dengan cara mengalihkan dengan suatu bilangan bulat. Di sini 12 dikali 1, dikali 2, dikali 3, dan sampai seterusnya. Nah, di sini kita mencari kelipatan yang sama dari 10 dan 12. Jadi, di sini kelipatan yang samanya 60, dan juga di sini di kelipatan 10 itu ada 60, di kelipatan 12 juga ada 60. Di kelipatan 10 itu ada 120, dan juga di kelipatan 12 itu ada 120. Jadi kelipatan yang sama atau kelipatan persekutuan dari 10 dan 12 adalah 60 dan 120. Nah, jika kita tidak menemui yang sama dari kelipatan 10 dan 12, maka kita terus mencarinya dengan mengalihkan suatu bilangan bulat sampai kita temukan kelipatan persekutuan dari dua bilangan ini. Nah, cara menentukan KPK-nya, bilangan terkecil antara 60 dan 120 di sini adalah 60. Jadi KPK dari 10 dan 12 adalah 60 karena di sini terkecil dari yang lainnya. Nah, cara kedua dengan faktorisasi prima. Faktorisasi primanya kita cari dulu menggunakan pohon faktor. Nah, jadi 10, kemudian kita bagi dengan bilangan prima 2, hasilnya adalah 5. Karena 5 tidak lagi bisa kita bagi dengan bilangan selain 1 dan 5, maka cukup sampai di sini. Nah, faktorisasi prima dari 10 yaitu 2 dikalikan dengan 5. Yang kedua di sini 12. Kita cari dengan menggunakan pohon faktor, kita bagi 2. Itu hasilnya adalah 6. Karena 6 masih bisa kita bagi dengan suatu bilangan prima, kita bagi 2, maka di sini hasilnya 3. Nah, karena 3 tidak bisa lagi kita bagi, jadi selesai sampai di 3 saja. Faktorisasi prima dari 12 yaitu 2 dikalikan dengan 2, kemudian dikalikan lagi dengan 3, atau sama dengan, karena 2-nya 2 kali, kita ubah ke bentuk berpangkat, jadinya 2 kuadrat dikalikan dengan 3. Ini bentuk faktorisasi prima dari 10 dan juga 12. Nah, cara mencari KPK-nya, kita cari dari faktorisasi primanya ini bilangannya yang sama, dan yang paling besar. Di sini ada 2. 2-nya di faktorisasi prima itu di 10 itu di sini 1. Kemudian di faktorisasi prima dari 12 itu 2-nya 2 kuadrat, maka kita pilih yang paling besar yaitu 2 kuadrat. Karena ia sama, kita pilih yang paling besar, kemudian kita kalikan lagi dengan 3. Di sini ada 3, walaupun di 10 tidak ada 3, tetap kita kalikan dengan 3.
karena kita mencari KPK. Nah, dan juga dikalikan dengan 5. Jadi untuk semua bilangannya kita kalikan, dan jika ada yang sama maka kita pilih yang paling besar. Itu cara untuk mencari KPK. Maka di sini kita ambil 2 kuadrat, 3 dan juga 5. Hasilnya adalah 60. 2 kuadrat itu 4, kita kali 3, 12 dikalikan 5 adalah 60. Jadi KPK dari 10 dan 12 itu adalah 60. Selanjutnya, faktor persekutuan terbesar atau EPB. Faktor persekutuan terbesar dari beberapa bilangan adalah bilangan positif terbesar yang dapat membagi habis bilangan-bilangan tersebut. Untuk menentukan EPB dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu faktor persekutuan dan faktorisasi prima, sama seperti KPK. Di sini contoh, tentukan EPB dari 20 dan 30. Cara yang pertama menggunakan faktor persekutuan. Kita cari faktor dari 20, yaitu 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Cara mencarinya tadi yaitu 20 kita bagi 20, hasilnya adalah 1. Jadi 1 dan 20 ini merupakan faktor dari 20. Kemudian kita bagi 2, hasilnya adalah 10. Kita bagi 4, hasilnya adalah 5. Jadi untuk mencari faktornya kita cari pembaginya, yang dimana hasilnya adalah bilangan bulat. Kemudian faktor dari 30, di sini 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan juga 30 itu sendiri. Faktor yang sama atau faktor persekutuan dari 20 dan juga 30, yaitu di sini yang sama 1, 2, 5, dan juga 10. Nah, bilangan terbesar antara 1, 2, 5 dan 10 ini adalah 10. Jadi EPB dari 20 dan 10 adalah 10. Kita cari yang paling besar. Cara yang kedua menggunakan faktorisasi prima. Kita cari dulu faktorisasi primanya menggunakan pohon faktor. Di sini 20 dibagi dengan 2 itu 10. Karena 10 masih bisa kita bagi dengan suatu bilangan prima 2, maka hasilnya adalah 5. Karena 5 tidak bisa kita bagi, maka selesainya cukup sampai di 5 saja. Jadi faktorisasi prima dari 20 itu 2 dikalikan dengan 2, dan kemudian dikalikan lagi dengan 5, atau sama dengan 2 kuadrat dikalikan dengan 5. 2 dikali 2 dikali 5 hasilnya adalah 20. 2 kuadrat dikalikan dengan 5 hasilnya juga 20. Ini bentuk lainnya saja. Kemudian 30, cara mencarinya menggunakan pohon faktor. 30 kita bagi 2 itu hasilnya 15. Karena 15 masih bisa kita bagi dengan suatu bilangan prima 3, maka di sini hasilnya adalah 5. Jadi selesai sampai di 5. Faktorisasi prima dari 30, 2 kita kalikan dengan 3 dikalikan dengan 5. Jadi ini adalah faktorisasi prima dari 30. Nah, cara menentukan EPB menggunakan faktorisasi prima, kita cari suatu bilangan yang sama. Di sini faktorisasinya yang sama, kemudian kita ambil yang paling kecil. Nah, kita cari suatu bilangan yang sama saja. Apabila bilangannya tidak sama, maka tidak kita ambil. Tidak seperti KPK. Di sini yang sama yaitu 2. Karena di sini 2 kuadrat dan di sini 2, karena untuk menentukan EPB kita ambil yang paling kecil, maka di sini kita ambil 2. Jadi kita ambil 2 kemudian dikalikan dengan 5. Karena di faktorisasi prima 20 tidak ada 3, maka 3-nya tidak usah kita ambil. Jadi kita ambil saja yang sama, yaitu di sini ada 5. 5-nya sama, yaitu sama-sama 1, maka langsung saja kita ambil 5. Tidak ada lagi yang terkecil. Jadi 2 dikali 5 itu sama dengan 10. Selanjutnya contoh soal dan penyelesaian dari bilangan berpangkat, KPK, dan juga EPB. Di sini saya memiliki soal, sederhanakan 4 dikali dengan 4 pangkat 3 kemudian dibagi dengan 2 pangkat negatif 2 menjadi bentuk pangkat paling sederhana. Jadi hasilnya bilangan berpangkat juga. Kita jawab. Nah, karena 4 di sini bisa kita samakan menjadi 2, karena di sini bilangan paling kecilnya adalah 2 dan 4 merupakan faktor dari 2, maka kalau kita ubah 4 menjadi suatu bilangan berpangkat, maka jadinya 2 kuadrat.
Dan di sini 4 pangkat 3, 4-nya kita ubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu 2 kuadrat, kemudian kita kalikan dengan 3. Dan dibagi dengan 2 pangkat negatif 2. Hasilnya 2 kuadrat dikalikan, ini pangkatnya kita kalikan terlebih dahulu, 2 dikali 3 dibagi dengan 2 pangkat min 2. 2 kuadrat kita kalikan, karena ini pangkatnya dikali 2 dikali 3, maka jadinya 2 pangkat 6. Kita bagi dengan 2 pangkat min 2. Hasilnya karena ia sudah sama indeksnya atau bilangan pokoknya 2, maka kita kurangkan saja pangkatnya atau kita jumlahkan sesuai dengan sifatnya. Karena di sini perkalian, maka untuk yang perkalian kita jumlahkan 2 dijumlahkan dengan 6, dan untuk pembagian sesuai dengan sifatnya, jika suatu bilangan berpangkat itu dibagi, maka untuk pangkatnya itu dikurangkan. Jadi 2 dijumlahkan dengan 6, kemudian dikurangkan dengan negatif 2. Karena suatu bilangan pokoknya di sini sama 2, maka boleh kita langsung menyelesaikan pangkatnya. Jadi 2 pangkat 2-nya dijumlahkan dengan 6 itu 8. Karena ini negatif bertemu negatif itu sama dengan positif, jadinya dijumlahkan lagi dengan 2. 2 ditambah 6 ditambah 2 itu sama dengan 10. Jadi bentuk pangkat paling sederhana dari 4 dikali 4 pangkat 3 dibagi 2 pangkat negatif 2 itu adalah 2 pangkat 10. Nah, yang kedua, tentukan hasil dari negatif 8 pangkat 3. Langsung saja kita kalikan negatif 8 sebanyak indeksnya, yaitu 3. Negatif 8 dikali dengan negatif 8, kemudian dikalikan lagi dengan negatif 8. Nah, negatif 8 dikali dengan negatif 8 sama dengan 64, kemudian dikalikan lagi dengan negatif 8. Nah, karena negatif dikali negatif hasilnya adalah positif, kemudian positif dikalikan lagi dengan negatif hasilnya adalah negatif. Jadi positif 64 dikali dengan negatif 8 adalah negatif 512. Nah, contoh soal yang ketiga, sebuah desa memiliki pos ronda. Pos ronda pertama selalu memukul kentungan setiap 15 menit. Pos ronda kedua selalu memukul kentungan setiap 20 menit. Pada pukul 21, keduanya memukul kentungan bersama. Pada pukul berapa keduanya memukul kentungan bersama lagi. Nah, karena di sini menanyakan pukul berapa keduanya memukul bersama lagi, yaitu kita mencari ke depan. Maksudnya berapa untuk selanjutnya, berapa waktunya yang kita butuhkan. Jadi di sini kita menggunakan KPK. Nah, di sini saya menggunakan faktorisasi prima, yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Di sini 15 dan juga 20. Jadi faktorisasi prima dari 15 yaitu 3 dan juga 5. Kemudian faktorisasi prima dari 20 yaitu 2 dikali 2 dikali dengan 5, atau sama dengan 2 kuadrat dikali dengan 5. Nah, cara mencari KPK tadi, kita ambil di sini semua bilangannya kita kalikan, dan jika suatu bilangannya sama dari bilangan yang satu dan bilangan yang kedua, jika faktornya sama, kita ambil yang paling besar. Di sini kita ambil 2 kuadrat, walaupun di 15 tidak ada 2 faktornya, tetap kita ambil di sini 2 kuadrat, kemudian dikalikan dengan 3 yang ini, kemudian dikalikan lagi dengan 5. Nah, karena di sini juga ada 5, jadi 2 kuadrat dikali 3 dikali 5 hasilnya adalah 60. Nah, kedua kentungan akan dipukul bersama 60 menit kemudian. Artinya pada pukul 21, 60 menit itu sama dengan 1 jam. Jadi 21 dijumlahkan dengan 1 jam, yaitu hasilnya 22. Nah, jadi kedua kentungan akan dipukul secara bersamaan pada pukul 22.00. Contoh soal yang ketiga, Emma memiliki 24 permen rasa jeruk, 60 permen rasa coklat, dan 96 permen rasa mangga. Semua permen tersebut dibagikan kepada teman-temannya dengan jumlah yang sama banyak. Tentukan jumlah teman Emma yang mendapat permen tersebut dan berapa banyak permen yang diperoleh oleh masing-masing teman Emma.
Nah, karena ia dibagikan, maka kita mencari EPB. EPB itu mencari faktor persekutuan terbesar. Nah, di sini 24, 60 dan juga 96. Kita cari faktorisasi prima dari 24, yaitu di sini 2 dibagi 2 hasilnya 12, kemudian 12 dibagi 2 hasilnya 6, dan 6 dibagi 2 hasilnya 3. Jadi faktorisasi primanya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Kemudian yang 60 permen rasa coklatnya kita cari juga faktorisasi primanya menggunakan pohon faktor. 60 dibagi 2 hasilnya 30, dibagi 2 lagi hasilnya 15. Karena 15 tidak bisa dibagi 2, kita cari bilangan prima yang lain yang bisa membagi habis 15, yaitu 3. Di sini 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Nah, yang 96 ini kita cari faktorisasi primanya. 96 dibagikan dengan 2 hasilnya 48. Kemudian dibagi 2, 24, dibagi 2, 12, kemudian 12 dibagi 2 lagi hasilnya adalah 6, dibagi 2 lagi adalah 3. Jadi faktorisasi prima tadi dari 24, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3, atau 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3. Faktorisasi prima dari 60, 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Jadi 2 kuadrat dikali 3 dikali 5. Nah, faktorisasi prima dari 96, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, kemudian dikalikan dengan 3, atau 2 pangkat, di sini pangkatnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 pangkat 5, di sini salah, 2 pangkat 4, yang benar itu 2 pangkat 5, kemudian dikalikan dengan 3. Nah, cara mencari EPB tadi, jika kita cari bilangan yang sama, kemudian kita cari yang paling kecil. Di sini dari 24 ada 2 dikali dengan 3. Nah, di sini karena di 24 ada 2, faktorisasi primanya, di 60 juga ada 2, di 96 juga ada 2. Jadi kita ambil 2-nya yang paling kecil. Di sini 2 pangkat 3, di 60 2 pangkat 2, dan di 96 2 pangkat 4. Jadi kita ambil yang paling kecil, yaitu 2 pangkat 2. Kemudian di sini bilangan yang sama lagi, faktorisasi primanya dari 24 itu ada 3, dari 60 juga ada 3, dan dari 96 ada 3. Maka kita ambil saja 3-nya. Karena di sini semuanya sama 3-nya, yaitu 3 pangkat 1. Jadi langsung saja kita ambil 3. Jadi untuk yang 5 ini tidak digunakan. Kenapa? Karena di 24 tidak ada faktorisasi primanya 5, dan di 96 juga tidak ada faktorisasi prima 5. Jadi langsung saja yang samanya tadi 2 dan 3. Kita ambil 2-nya yang paling kecil, yaitu 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3. Jadinya 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. Nah, jadi jumlah teman yang mendapat permen dari Emma itu adalah 12 orang. Nah, banyak permennya untuk setiap orangnya. Tadi kan banyak permen yang pertama 24, kemudian kita bagi dengan jumlah orangnya, yaitu 12. Jadi banyak permen rasa jeruk 24 dibagi 12, yaitu 2 permen untuk setiap orang. Rasa coklat, permen rasa coklat yaitu sebanyak 60, kemudian kita bagikan dengan 12 orang, hasilnya adalah 5 permen untuk setiap orang. Dan banyak permen rasa mangga yaitu 96, kita bagi dengan jumlah orangnya yaitu 12, hasilnya itu 8 permen untuk setiap orang.